Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Firman Tuhan untuk perlengkapan perjamuan kudus secara serempak diambil dari bacaan yang sama, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12 dengan tema panggilan hidup sebagai orang Kristen yang dewasa. Panggilan hidup sebagai orang Kristen yang dewasa. Kekasih Tuhan sekalian, kepada siapakah surat ini ditujukan? Mari kita melihatnya. Dari surat ini kita menemukan pasal 1 ayat 1 dan 2, kita menemukan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itu berarti ketika ia menuliskan bahwa dan akhirnya hendaklah kamu, maka kamu yang dimaksud ialah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh itu siapa? Saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang dengan kesadaran penuh ada di hadapan Tuhan untuk menerima satu tanggung jawab iman, yaitu menjalani hidup sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman, orang-orang percaya yang sungguh paham dan mengerti tentang kasih Kristus, bahkan orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus itu sendiri. Jadi jika tema mengatakan bahwa panggilan hidup sebagai orang Kristen yang dewasa, maka kita perlu tahu orang-orang Kristen yang dewasa itu seperti apa. Menjadi dewasa bukan soal berapa angka usia saat ini, tetapi menjadi dewasa ialah mereka atau seseorang yang mampu mengelola emosi, mampu berinteraksi dengan baik, mampu berpikir, serta mampu memutuskan segala sesuatu secara matang. Itulah orang dewasa menurut ahli psikologi. Jadi orang-orang psikologi mendefinisikan kedewasaan sebagai orang-orang yang telah benar-benar matang. Matang di dalam berpikir, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap setiap yang dilakukan. Ada beberapa ciri-ciri orang dewasa. Yang pertama ialah mampu mengelola emosi dengan baik, bisa mengontrol emosi dengan baik. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit mencak-mencak, maka perlu dipertanyakan angka umurnya, apakah sesuai dengan kedewasaan kematangan emosinya. Yang kedua, punya kemampuan berempati. Jadi orang yang dewasa itu punya kemampuan berempati. Jadi ketika ada sesuatu yang kejadian yang terjadi di sekelilingnya, dia mampu merasa, dia peka. Oh, orang itu susah. Oh, orang itu membutuhkan pertolongan. Apa yang harus saya buat? Itulah kepekaan emosi. Ya, orang-orang yang mampu berempati terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Yang berikut, ia mampu mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Ya, ini orang dewasa, ini orang yang mampu mengalahkan egonya, ya, mampu mengalahkan ego diri sendiri. Karena itu sesuatu yang paling sulit, peperangan yang paling berat, yaitu mengalahkan ego diri sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mau disalahkan, ya. Tidak ada seorang pun yang mau disalahkan. Tetapi
Orang psikologi bilang bahwa orang yang dewasa ialah orang yang mampu mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Banyak orang kan mangkir, berarti dia belum dewasa secara emosi. Mampu melihat segala dengan baik, ya. Tidak gampang-gampang menyalahkan kondisi, tidak gampang-gampang menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan orang lain, ya. Itu yang paling mudah, ya. Yang paling mudah dilakukan. Ini orang yang belum dewasa, ya. Tidak pernah mau mengakui kesalahan, tapi suka sekali menyalahkan orang lain. Yang berikut ialah orang yang dewasa, ialah orang-orang yang tahu batasan relasi yang sehat. Batasan-batasan koneksi relasi yang sehat. Bagaimana saya berelasi dengan teman pelayan, teman penatua, teman yakin, teman pengajar. Bagaimana saya membangun relasi dengan orang yang rambut putih. Bagaimana saya membangun relasi dengan anak-anak yang sangat kecil. Itu orang yang dewasa. Dia tahu batasan-batasan sehat yang harus ia jalani ketika ia membangun relasi, sehingga relasi yang terjadi bukan relasi yang sakit atau relasi yang saling menyakiti, tapi relasi yang baik, relasi yang sehat. Orang yang dewasa ialah orang yang fleksibel, atau orang Sabu bilang open minded. Cara berpikirnya selalu terbuka untuk menerima segala perubahan dan dia mampu mencernanya dengan baik. Orangnya fleksibel, tidak kaku dalam berpikir. Orang yang dewasa ialah orang yang mampu mengelola konflik. Nah, ini orang yang dewasa. Dia tidak lari dari masalah, apalagi memperpanjang konflik tanpa alasan. Nah, ini, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang demikian itu berarti orang yang mampu mengelola stres. Jadi ada orang yang bilang begini, ketika masalah itu tidak ada jalan keluar, maka lebih baik keluar jalan-jalan, tapi bukan untuk cari masalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa artinya bacaan ini dengan sebuah kedewasaan rohani ketika kita mempersiapkan diri kita untuk ada di dalam perjamuan kudus Tuhan? Kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah sebuah perbuatan kudus, sakramen, artinya sebuah perbuatan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana di dalam perjamuan kudus ada roti dan anggur yang menjadi lambang. Jadi kalau simbol atau lambang ialah begitu orang melihatnya, orang tahu oh ini artinya apa, ya. Kalau ada gambar merah putih, semua orang Indonesia pasti tahu oh ini lambang negara, ya, ini bendera. Sehingga ketika orang Kristen, orang-orang dewasa ada di dalam ruang perjamuan, ketika mereka melihat roti dan anggur, mereka harus langsung paham, kita harus langsung paham, oh ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Dan ketika tubuh dan darah Kristus, lambang simbol tubuh dan darah Kristus itu kita ambil bagian di dalamnya, secara bertanggung jawab, secara sukarela kita melangkahkan kaki ke dalam rumah Tuhan, duduk dalam sebuah persekutuan indah, dan kita meyakini Allah hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan semua prosesi yang kita jalani, dan kita mengambil bagian di dalam roti dan anggur perjamuan. Maka kita sedang menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa tubuh dan darah Kristus telah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan itu kita melakukannya sebagai orang dewasa yang paham akan makna dan simbol tersebut. Itu berarti sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, bacaan firman Tuhan kita mengajak saya dan saudara untuk memahaminya. Jadilah dewasa di dalam Kristus dengan berbuat seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itulah orang-orang dewasa yang tadi saya paparkan dalam beberapa item tadi. Itulah kedewasaan. Orang yang dewasa mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang karena dia mampu mengelola emosi
emosinya dengan baik. Orang yang dewasa mampu untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Orang yang dewasa mampu terpanggil untuk memberkati. Kenapa demikian? Ayat 9 mengatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya dan saudara terpanggil menjadi orang-orang pilihan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk menjadi berkat bagi segala semua yang ada di sekeliling kita. Kita bisa mengatakan bahwa CD menjadi sebuah tanda kedewasaan. Kedewasaan yang seperti apa yang ingin kita tampilkan. Kedewasaan kekristenan mestinya menjadi figur atau profil dari kehidupan orang percaya. Jauhilah yang jahat. Jika engkau mau mencintai hidup dan melihat hari baik, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Cari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan ayat 12 menjadi peringatan keras bagi saya dan saudara di dalam masa persiapan perjamuan ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Setialah pada jalan Tuhan, minta Tuhan mempersiapkan diri kita, bukan karena kita telah sempurna, atau mungkin bukan karena kita tidak berdosa, tapi justru karena kita berdosa dan kita mau datang membawa diri kita kepada Tuhan, maka Ia sanggup menolong kita untuk mempersiapkan diri kita menerima roti dan anggur pada perjamuan kudus. Kehidupan kita disatukan dengan momen kematian dan kebangkitan Kristus, agar kita dilepaskan, kita dimerdekakan, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak terikat dengan perhambaan dosa. Kita dimenangkan oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Karena itu, tetaplah berjalan dalam persekutuan yang indah, tetaplah menjalani hari hidup ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.